Pemirsa, Indonesia gagal memenangi Piala AFF U23 tahun 2025 meski main di kandang sendiri. Garuda Muda lagi-lagi kalah dari Vietnam di final seperti edisi sebelumnya. Kini Timnas Indonesia U23 akan fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 yang akan digelar di awal September mendatang. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Timnas U23 menghadapi Vietnam dalam final Piala AFF U23 2025 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Babak pertama berjalan terbuka dengan kedua tim saling mengancam, namun Vietnam berhasil memetik keunggulan. Nguyen Chong Puong menjebol gawang Indonesia pada menit ke-36. Indonesia yang dalam posisi mengejar lalu menaikkan tekanan di babak kedua. Akan tetapi, gagal mencetak gol. Satu gol di babak pertama memastikan Indonesia kembali kandas di tangan Vietnam untuk kali kedua beruntun dalam ajang ini. Pada edisi sebelumnya, yakni tahun 2023, Timnas U23 juga menelan kekalahan. Dengan hasil ini, Indonesia belum berhasil menambah titel juara yang terakhir didapat pada tahun 2019. Saat itu, Timnas menaklukkan Thailand di final. Sementara, Vietnam melanjutkan dominasi dengan berhasil meraih juara ketiga beruntun setelah mengalahkan Thailand pada tahun 2022, lalu membungkam Indonesia berturut-turut. Meski tidak sesuai ekspektasi, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg bangga dengan perjuangan anak asuhnya di ajang itu. Dirinya percaya kekalahan di final akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain. I think, it was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They gave everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, but sometimes you win, sometimes you lose, and that's hard. But okay, we had to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we had to be there. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Garuda Muda meski harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga final. Dirinya menyebut para pemain telah tampil maksimal. Anak-anak bermain maksimal, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight, cuman ya hasilnya kalah 1-1. Kini, Timnas Indonesia U23 akan fokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 yang akan digelar di Sidoarjo, Jawa Timur pada awal September mendatang, di mana Indonesia akan tergabung di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025 semalam. Kalah 0-1, tim Garuda Muda gagal mengangkat trofi di kandang sendiri. Lalu sebenarnya apa faktor penyebab kekalahan tim asuhan Gerald van den Berg itu di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam? Sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola nasional Haris Pardede, Bung Harpa. Bung Harpa, selamat sore. Selamat sore Bung Leonard dan juga pemirsa Metro TV. Ya, Bung Harpa, sayang sekali sudah tampil di GBK, tapi Garuda Muda kita harus kalah. Kalau tadi menyitir apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kecolongan 0-1. Sebetulnya apakah memang kita hanya karena kecolongan saja kalahnya, atau Anda melihatnya seperti apa, Bung? Ya, kalau kita lihat dari seluruh kompetisi di AFF U23 kali ini banyak sekali sebenarnya PR yang terpampang di sana ya. Jadi bukan hanya soal satu kecolongan, tapi misalnya kita lihat bagaimana di dua laga di grup misalnya saat kita menghadapi Malaysia dan juga menghadapi Filipina, pemain kita gagal mencetak gol. Ya, Filipina memang kita menang 1-0, tapi golnya lahir dari gol bunuh diri. Demikian juga lawan Thailand, kita harus bersusah payah
untuk bisa mencetak gol setelah tertinggal 0-1. Di final bahkan menurut saya lebih buruk lagi penampilan tim nasional kita. Passing kaki ke kaki, beberapa kali salah, kemudian juga hanya berkutat di area sendiri. Jarang sekali kita membahayakan pertahanan lawan, meskipun dalam 5 laga, 3 di grup, 1 semifinal dan 1 final kita menguasai ball position. Tapi what for? Ya buat apa kita menguasai ball position? Buat apa kita dominan? Tapi kemudian kita akhirnya kalah. Jadi saya pikir apalagi kalau kita bandingkan dengan prestasi setahun lalu ya, di mana tim nasional U2 kita berhasil mencapai semifinal ya Piala Asia U23. Tentu ini menjadi tantangan bagi pasukan Gerard Vandenberg karena nanti 1 bulan dari sekarang nanti akan tersaji kualifikasi Piala Asia U23. Ya, kita akan menghadapi Korea Selatan, kemudian Makau dan juga Laos. Karena nanti dari 12 grup itu hanya juara grup yang diambil plus peringkat 2 terbaik dari 12 grup tersebut. Jadi PR sangat banyak dan waktunya sangat sedikit. Salah satu legenda sepak bola Indonesia, Bung Harpa, Ruli Nere mengatakan bahwa tadi malam terlihat timnas U23 itu kekurangan pemain skillful, kekurangan pemain yang kreatif, dan kemudian akhirnya tidak ada peluang-peluang berbahaya yang menghasilkan gol untuk kemenangan Indonesia. Anda melihat hal seperti itu atau itu terjadi karena ketegangan Garuda Muda semalam karena 35.000 penonton itu memberi tekanan psikologis besar? Yang mana, Bung? Saya pikir yang pertama kita ulas dulu ya, soal tidak ada pemain yang berskillful. Ini kalau saya boleh menerjemahkan apa maksud dari Bung Ruli Nere adalah pemain yang mampu melakukan atau berani melakukan final pass. Karena kalau kita lihat, ini kan relate dengan apa yang saya katakan tadi. Kita menguasai pertandingan, tapi hanya kutak-katik di tengah dan di belakang. Sementara ketika kita memasuki sepertiga putaran akhir, tidak ada pemain kita atau jarang sekali yang berani melakukan 1-2 sentuhan. Final pass-nya nggak ada. Jadi kalau saya nggak salah atau saya boleh menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Ruli Nere mungkin seperti ini. Nah kalau soal tekanan, saya pikir nggak ada alasan ya, karena penonton itu seharusnya ketika dia didukung oleh penontonnya sendiri, itu malah mereka mendapatkan semangat. Bahkan kalau kita mau lihat tim nasional senior di kualifikasi Piala Dunia, poin-poin yang kita dapat itu kebanyakan di Gelora Bung Karno. Kita bisa mengalahkan Saudi 2-0 di Gelora Bung Karno. Kita bisa mengalahkan China dan Bahrain di Gelora Bung Karno. Kita dapat poin pertama kita di round 3, 0-0 dari Australia di GBK juga. Jadi kalau soal penonton itu memberikan tekanan, ini saya pikir sangat kontradiktif. Jadi ini lebih kepada mentality kepada para pemain yang harus ditempa. Dan mungkin sedikit saya kritik di sini ya. Ketika kita meminta pemain punya mentality, tapi di regulasi terakhir itu justru pemain asing dibanyakin di Liga 1. Jadi semakin sempit tentunya kesempatan bagi para pemain kita untuk punya mental baja seperti yang tadi Bung Leonard katakan, supaya dia tidak gugup ketika penonton itu hadir banyak mendukung, karena ya mereka semakin sempit waktu bermainnya di Liga. Ini terkait dengan pemain naturalisasi di tim dewasa, ada yang mengatakan ini Garuda Muda tidak ada ininya sih pemain naturalisasinya. Anda setuju tidak bahwa di U23 pun harus ditambah pemain tim naturalisasi ini? Ya, gini, pemain naturalisasi itu kita harus akui memberikan dampak yang positif ya ke tim nasional kita. Kita bisa ada di round 4 saat ini adalah seperti pemain naturalisasi, karena pemain naturalisasi. Tapi ya kalau setiap kelas usia kita selalu dijejali pemain naturalisasi yang berlebihan, ya saya pikir ya buat apa kita ada SSB, buat apa kita ada Liga, buat apa kita ada youth segala macam. Oke lah 1-2 saya pikir kita semua sepakat lah. Tapi kalau sampai setiap kelas usia dijejali, setiap kita ada kekurangan, lalu kita berbondong-bondong ke luar negeri, ke Belanda cari pemain, ya kita ngapain ada liga kalau gitu Bung Leonard? Ya kita kasih aja main ke mereka begitu. Jadi it's okay, saya tidak anti, sama sekali saya tidak anti. Saya mengawal Garuda saat di Qatar 2 kali, Piala Asia Senior dan Piala Asia U23, dan semua pertandingan kualifikasi di senior saya kawal. Tapi kalau kita setiap sampai di kelas usia pun kita jejali dengan pemain naturalisasi, bahkan banyak-banyak, ya udah, buat apa kita punya tim nasional merah putih, seperti itu. Baik, semoga Garuda Muda kita bisa meningkatkan ya atau memperbaiki penampilannya, sikap mentalnya juga, supaya di pertandingan berikutnya yang paling dekat di awal September ya, kualifikasi Piala Asia 2026, Bung Harpa, mereka bisa terbang dengan lebih tinggi. Terima kasih
Bung Harpa, Bung Haris Pardede sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.